Halo teman-teman, kenalin nama saya Diah Kansa Zahra dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang partai politik yang mana tentunya sudah tidak asing lagi bukan di telinga kalian. Nah, pertama, apa itu partai politik? Menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu mendapatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Sedangkan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Begitu teman-teman, pengertian partai politik. Selanjutnya ada fungsi dari partai politik. Nah, fungsi yang pertama yaitu politik sebagai sarana komunikasi. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Selanjutnya, sebagai sarana sosialisasi politik. Apa itu maksudnya? Yaitu proses di mana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik atau instrument of political recruitment, yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kuantitas dan keselestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pemimpin partai atau pemimpin bangsa. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis yang bermasyarakat terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar. Akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminal mungkin. Nah, selanjutnya tentang klasifikasi sistem kepartaian. Apa sih maksudnya? Nah, dalam partai politik terbagi dalam beberapa sistem. Yang pertama, sistem partai tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri atau contradiction in terms, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian atau parts. Pola partai tunggal. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jaya Uni Soviet, ada beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Nah, bukan tentang sistem partai tunggal saja, tetapi ada juga namanya sistem duipartai. Dalam keputusan ilmu politik, pengertian duipartai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Dalam hal ini, hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem duipartai, yaitu seperti Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Nah, ada juga namanya sistem multipartai. Dianggap bahwa pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola duipartai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Perancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Perancis mempunyai jumlah partai berkisar antara 17 dan 28. Sedangkan Federasi Rusia sesudah jatuhnya Partai Komunis jumlah partai mencapai 43 partai.
Sistem multipartai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Nah, begitu kiranya penjelasan mengenai partai politik di Indonesia. Semoga membantu ya teman-teman. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung komen di bawah. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.